Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi dzikrihi. Faidah faragta. Bismillahirrahmanirrahim. Faidah faragta. Faidah faragta mangko ing dalem nalikane rampung sapa sira. Rampunge minatuka ing saling Tuhan. Fala tastakil mongko aja ketumpul sapa sira ila waqtil farodi tumeka maren waktune salat fardu ila waqtil farid tumeka maren waktune salat fardu ila bifikrin ing kejaba lan tafakkur au tasbihin utawa maca tasbih au qiraat Al-Qur'an utawa maca Qur'an. Ketika sudah selesai, sebelumnya kita membahas tentang adabnya orang yang masuk masjid. Setelah masuk masjid, tentunya sudah keadaan suci. Apa yang kamu lakukan? Setelah selesai doa, Allahumma inni a'udzu, ya, mari. Panjang sekali itu doanya. Okay. Tapi biasanya sampai cuma bacanya yang apa? Dari semua panjang ini kemarin berapa halaman kemarin? Panjang sekali. Biasanya sama cuma aman tikri wa syukri wa husni ibadah, ringkas saja. Nah, setelah selesai semua ini, jangan membuat perkara atau sambil menunggu sholat fardu, sibukkanlah dirimu dengan tafakur atau membaca tasbih atau membaca Quran atau boleh membaca yang lainnya. Misalkan sampean duwe lalaran kagem nadoman, boleh sambil nadoman atau sambil deres Quran, atau kalau biasa di musola kampung sholawat, tanderek sholawatan, macam-macam sholawatan, mulai dari yang sholawatan Jawa, sholawatan yang sekarang juga terserah, silakan. Biasanya karena sekarang masih pandemi itu kebanyakan di musola kampung, desa, bahkan di perkotaan pun masih banyak membaca tibil qulub ataupun liqomsat. Itu memang ijazah untuk salah satunya untuk menangkal wabah, menangkal penyakit adalah membaca tibil qulub ataupun liqomsat atau sholawat yang lainnya, silahkan. Yang penting perkara sing apik. Atau membaca tasbih, subhanallah, subhanallah. Kalau di sini dikatakan awairi dzalik, kata mitin boleh. Jadi selain tafakur, selain tasbih, selain maca subhanallah, selain maca Quran, selain itu semuanya juga boleh untuk baca tahmid, baca hamdalah, wastighfarin, dan juga baca istighfar. Itu juga diperbolehkan. Ini didukung dengan hadis. Kalau kamu cek di dalam yang Maraqil Budiyah, bukan Bidayah, kama rawa Anas an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maqala sofihata yaumil jumu'ah qabla sholatil huda astaghfirullah ala la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi talatan maratan. Ghafarallahu ta'ala
dunubi walau kanat misla zabadil bahri. Kalau di sini ketika hari Jumat pagi kamu sudah membaca ini, astaghfirullahaladzim la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaih, cukup 3 kali saja. Walaupun dosa kamu bagaikan seluas samudra, itu akan diampuni. Penak apa penak? Penak. Terus dilanjutkan lagi tadi an Rasulullah SAW, ya, kalau fasal hiyallahu ashrun wa halailata ashrun au hammadiyata ashrun au kabriyahi ashrun wastifarihi ashrun fa innaka idastabhat. Banyak sekali riwayat-riwayatnya, atau membawa bacanya 10. Ini keterangannya jadi kita Al-Qur'an itu juga sama, ya. Jadi paling simpel yang tadi, cukup 3 kali pagi-pagi sama ngoco riap ya. Yang penting keadaan suci, wudu, subhanallah walhamdulillah, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Faida samita monggo ing dalem nalikane krungu sapa sira al adana ing ada fi ana idalika ing dalem tengah-tengahe mengkono al madkur, berarti apa isine? Mulai dari tafakur, tasbih atau baca Quran. Intinya bar sampai wudhu terus menunggu masuknya waktu sholat. Ya. Kok sampai krungu adzan? Jadi masuk masjid sebelum adzan. Penggambarannya seperti itu tasawurnya. Masuk masjid sebelum adzan, kemudian kamu nunggu dengan tafakur, baca tasbih, baca Quran, atau tadi baca hamdalah, baca macam-macam sing lafal-lafal thayyibah. Kemudian kamu mendengar adzan. Di tengah itu faktor ma anta fi. Faktor monggo medhota sapa sira ma ing perkara anta kang utawi sira iku fihi ing dalem. Jadi aktivitas yang kamu lakukan tadi, wiridan, baca Quran, tafakur dan sebagainya, seketika kamu hentikan. Faktor fihi. Wastagholan ketungkula sapa sira bijawabil muadzin. Wastagholan ketungkula sapa sira ya bijawabil muadzin kelawan jawabil muadzin. Menjawabi undang-undangnya wong sing ada. Caranya piye jawabi? Ora, "Woi, hadir." Tidak. "Halo, siap." Bukan seperti itu, tapi menjawabinya dengan seperti ini. Fa idza qala ing dalem nalikane ngucap sapa al muadzin ngucap piye? Allahu akbar. Allahu akbar. Fakul mengucap sapa sira mitla dzalika ing sepadane mengucap muadzin. Berarti Allahu akbar, Allahu akbar. Ketika muadzin bilang Allahu akbar, Allahu akbar, ada jeda, kamu jawab Allahu akbar, Allahu akbar. Seperti itu. Fakal wakanda dikalan koyo mengkono Allahu akbar. Fi kulli kalimatin ing dalem saben-saben kalimat. Jadi semuanya kamu ikuti. Illa fil hayalatain, kejaba ing dalem hayalatain. Apa hayalatain niku? Hayya ala shalah karo hayya alal falah.
Jadi semua ucapan dari muadzin ketika Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar ditirukan. Asyhadu an la ilaha illallah, jawab juga asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tirukan. Kecuali pas hayya 'alas shalah, enggak perlu kamu tirukan hayya 'alas shalah, tapi dijawab la haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah sama. Allahu Akbar, mulai lagi Allahu Akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus nanti ada doanya Allahumma, ya nanti itu. Fakul mau mengucapkan sapa sih? Fihima ing dalem hayalatain, ing dalem hayya 'ala shalah. Jawab ini la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ketika seperti itu kamu jawabnya ini la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula orang kekuatan, wala quwwata lan la haula merekodo wala quwwata lan kekuatan illa billah ain kecoba kelawan pitulungan Allah al-aliyyi kamu luhur al-azim kamu agung. Itu cara menjawab ada. Faidah kola mongko ing dalam nalikane ngucap sapa al-muadzin ngucap iki as-sholatu khairun minan naum. Ya ini terlepas gaya apapun adzan itu ono sing gaya adzan Madinah, ono adzan Mekah, adzan macam-macam. Kemarin saya dengar ada yang pakai langgam Jawa, siapa itu beberapa hari yang lalu, ya boleh adzan Jawa pakai langgam Jawa boleh. Yang penting panjang pendeknya, makhorijil hurufnya, tajwidnya tetap sah. Macam-macam kan, ada adzan yang Allahu Akbar, Allahu Akbar, orang sing Allahu Akbar, Allah, seperti itu kan ada. Yang kemarin langgam Jawa siapa? Saya soalnya suaranya kayak orang asing kan. Ya gimana? Seperti apa? Saya dengar agak lupa, pokoknya saya pernah dengar ada yang pakai langgam Jawa. Siapa itu? Coba seperti apa? Masih? Coba wait. Nah itu kan. Nanti biar dipraktekkan Pak Widianto yang suaranya aktif. Boleh. Karena beberapa waktu yang lalu menjadi polemik. Ya, suatu ketika acara pernah ada yang pakai baca Quran pakai langgam Jawa. Boleh tidak? Kalau menurut saya boleh saja, asalkan tidak keluar dari tajwid dan makhorijul huruf. Qori misalkan ya, qori pakai langgam Jawa boleh nggak? Boleh saja. Ora ana patene qori kudu jawabul jawab, rojas, apalagi apa? Bayati. Ya. Biasanya kamu kan terpaku pada Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Boleh pakai langgam yang lain, pakai gaya yang lain boleh, asalkan panjang pendeknya, makhorijul hurufnya, tajwidnya tetap benar. Jadi itu kagetan. Ya, orang Islam mau kagetan. Sambung. Ketika dijawab, ketika muadzin bilang as-sholatu khairun minan naum, ini jangan sampai kamu yang karena jadi masalah adalah seperti ini. Kamu pengen sok-sokan gaya adzannya Sudes misalkan, sebut nama. Misalkan adzannya Mekah atau Madinah atau mana, tapi orang kuat, akhirnya maksa ini jadi bahaya. Misalkan as-sholatu khairun minan naum, itu nggak boleh malah, karena naum di sini bacanya harus wawu mati sukun, berarti bacaan apa? Mat. Iya. Ada mat itu mat. Berarti
as-sholatu khairum minan naum, harus seperti itu. Atau as-sholatu khairum minan naum, boleh. Silahkan mau pakai lagu langgam gaya apapun, yang penting panjang pendeknya tidak salah, benar. Nah, seperti itu. Jawabannya piye nek muadzine adzan subuh ngoten? Jawabannya ini. Fakul mau ucap sapa sira. Sodak ta bener sapa sira wa barokan kaya bagus sapa sira. Wa ana tawisik insun iku ala dzalika ing sing mengkono as-sholatu khairun minan naum minasyaitin, termasuk wong sing nang kabeh. Ada sedikit cerita tentang as-sholatu khairun minan naum, yang ini juga sering saya sampaikan. Jadi ketika dulu Nabi Isra Mi'raj, ya, Isra Mi'raj itu Nabi dijalankan dalam waktu malam hari, mulai dari Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, itu namanya Isra. Kemudian ketika Nabi dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, itu namanya Mi'raj. Nah, singkat cerita, ini saya tidak akan bercerita tentang Isra Mi'raj, Nabi ketemu siapa, dari 50 waktu menjadi 5 waktu gitu ya. Ini tidak akan saya bahas. Ternyata Nabi itu pulang dapat giveaway, oleh-oleh, yang sampean. Oleh-oleh Isra Mi'raj niku salat 5 waktu. Sahabat pertama kali yang percaya dan langsung mengimani adalah Abu Bakar, makanya itu gelar As-Siddiq. Nah, singkat cerita, sahabat setuju, oke Kanjeng Nabi, kita setuju sholat, tapi belum pernah sholat piye. Ini juga sering saya sampaikan. Makanya kalau cuma belajar lewat Quran saja belum cukup. Makanya referensi hukum Islam ya Quran, hadis. Nanti ditambah ijma dan kias. Di Quran cuma ada perintah aqimus sholah wa atuz zakah. Di situ cuma ada kata-kata koma. Koma ini nanti mana letter ngadeg berdiri. Jadi sering saya sampaikan itu, bagaimana ketika ada seorang cuma datang di masjid kemudian berdiri. Ketika dia cuma memahami Quran dan terjemah, dia akan merasa dia benar, karena menurut Quran koma dari kata akimu, dari kata koma, buka nih kamus pun nama maknanya koma yo ngadeg berdiri. Dia pasti akan beranggap ini benar, saya berdiri, Qurannya juga ada, terjemahnya juga ada. Contoh misalkan ada Zaid dan Bakar saja, atau contoh Pak Fajar dan Pak Widianto. Pondok-pondok mondok sing mondok ngerti, pondok yang benar-benar belajar kitab dari nol ya, seumpama itu contoh ngerti koma fi'il madhi ya, manane ngadeg iya bener. Tapi sing siji serta merta misalnya Pak Widianto cuma berpegang teguh terhadap terjemah Quran ya, ngadeg teko bagi ngomong karo Fajar. Ditakoni karo Fajar, Pak Win ngapain? Saya sholat. Loh, sholat kok Pak? Ngono iki piye? Wah, kamu nggak tahu ini, jar kamu mondok tahu puluhan tahun nggak paham. Sumber hukum Islam Quran jelas di Qurannya, coba cari Qurannya terjemahnya. Aqimu sholat, dirikanlah sholat. Ini saya berdiri, berarti kan bener, kowe sing ora paham. Itu kamu yang salah paham, Pak Widianto. Karena cuma belajar dari Quran dan repotnya lagi terjemah. Ini akan menjadi masalah dan menjadi payah ketika orang berpegang, ayo kita berislam secara kafah, tapi cuma mengandalkan terjemah. Kembali ke Quran dan Sunnah, repot meneh. Sunnahnya pun di hadis tidak ada cetha sholat piye. Nabi cuma dawuh shollu kama ra'aitumuni sholatlah kalian semua seperti kalian melihat saya. Kalau zaman dulu selesai
enak sahabat sik menangi Kanjeng Nabi gitu. Tabiin masih juga dapat menimba ilmu langsung dari sahabat, tabiin dari tabiin, salafus sholih mungkin masih ada yang menangi sahabat tabiin. Akan menjadi repot kalau kita cuma berpegang dari Quran dan hadis saja. Sampai sekarang, sampai ke zaman 2020, 1400 tahun lebih kan hijriahnya sekarang. Padahal belum ada tutorial sholat ala Rasulullah. Nggak ada YouTube lagi dari yang tahun ini. Beruntung kita punya ijma, punya kias, banyak karangan-karangan ulama. Seperti ini contohnya ini. Ya, riwayat-riwayatnya jelas, kitab-kitab seperti ini. Sholat ini butuh takbiratul ihram, butuh ya. Karena menurut kitab fikih, sholat adalah ibadah mendekatkan diri pada Allah yang diawali takbiratul ihram, diakhiri dengan kedua salam yang dalamnya ada rukun syarat fi'li maupun qaul. Ngono dadi ono ngene bareng terlepas ngene atau ngene ya angger aja ngene ya. Umpama. Aja ngene bareng nantang gelut ya. Kakinya seperti apa orang Ronaldo dengan bebas ya. Tidak seperti orang yang lagi berbaris-baris 90 derajat. Ya sak cukup ngadeg sak madion. Seperti itu. Nah, kembali ke cerita tadi. Coba dicek kamu di Khulasatul Nurul Yakin ada. Ya. Ketika peristiwa pertama kali sholat, sahabat bertanya kepada Kanjeng Nabi, oke Kanjeng Nabi kita mau sholat. Pertanyaannya Kanjeng Nabi, bagaimana kita tahu waktu maghrib, isya, subuh, zuhur maupun asar atau terbalik juga? Kalau sekarang enak kayak sama dulu panduan jam, ya, atau yang punya aplikasi di HP, panduan sholat dan sebagainya, atau aplikasi yang sudah mencakup banyak sekali, misalkan kayak, ya, mau dikira iklan aku, ya adalah ya, ada salah satu aplikasi ya, yang komplit ada waktu sholatnya, ada kitabnya juga. Ya. Silahkan kalau mau download lah, kita sebut Rabu Kesan, ya. Nanti CEO-nya kita sebut, ya. Kayaknya iklan contoh. Di situ enak, ada notifnya sholat. Tapi di kitab fikih dijelaskan, oh waktunya misalkan masuknya waktu sholat asar ketika bayangan sudah melebihi benda tadi. Ngerti enggak? Duhur ketika seperti apa? Enak. Dulu pakainya cuma matahari. Oke, sudah tahu sifatnya. Sekarang Kanjeng Nabi caranya ngerti wes waya sholat piye. Ada sahabat yang usul. Pakai lonceng aja Kanjeng Nabi. Terus ada lagi, pakai api saja Kanjeng Nabi. Ternyata Nabi bukan kerso. Karena Nabi Daud, ini yang sering dipakai juga kelompok-kelompok sebelah. Dalil ini tapi mereka salah paham. Nabi Daud tasyabbaha qaumin fahuwa minhum. Barang siapa orang menyerupai kaum tersebut, maka orang tadi termasuk kaum tersebut. Ini yang sering di hadis ini digeser pemahaman yang lain. Misalkan sampean ini biasanya sebentar lagi akhir tahun, ya, Natal misalkan dan sebagainya. Kemarin Valentine misalkan, ulang tahun misalkan. Ini isu-isu tahunan. Ini bentar lagi kamu akan geger dengan isu PKI. Karena ini bulan September, isu tahunan. Bulan kemarin isu ini pasti hormat bendera. Isu-isu tahunan sengaja digoreng seperti ini. Berawal dari pemahaman-pemahaman yang ya sebenarnya salah paham, bukan salah paham, yang salah. Kalau salah paham masih bisa diluruskan. Nah itu sampai mana tadi? Terus suatu ketika ada sahabat yang bermimpi ini. Salah satunya adalah Umar bin Khattab. Paginya matur oleh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, ada dua sahabat yang bermimpi. Saya mimpi seperti ini. Yang akhirnya menjadi ucapan yang kamu baca ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Ini berawal dari mimpinya Sayyidina Umar dan satu sahabat lain. Makanya Kanjeng Nabi nanti dawuh ngeten. Andai saja setelah saya masih ada nabi, ya, niscaya Umar akan menjadi nabi. Mergone nopo? Karena banyak pemikiran Umar itu yang cocok dengan Quran. Jadi selain Umar tentunya
Abu Bakar. Kalaupun setelahnya masih ada Nabi, cuma kan Nabi terakhir Kanjeng Nabi. Yeah. Dengan segala plus minusnya tentunya, karena nggak ada manusia yang sempurna. Nah, Umar terkenal wala kereng, ngerti ya? Sampai-sampean ini aja ijazah juga ya. Sampean ambil wadah uang, tempat penyimpanan uang, kamu tulisi Umar Al-Faruq. Ini insya Allah uang kamu yang di kotak itu, di wadah itu aman dari tuyul jin setan. Loh, pun kalau tulisi kok seilang wae. Loh, berarti sing jin kok tuyul sing rupa menungso. Atau jin sing rupa menungso. Karena mereka podo-podo ngerti Umar Al-Faruq jimat ora apa-apa aku nulis. Repot kan? Kalau bangsa lembut roh Umar Al-Faruq tulisan jimat apa raja itu wes orang ya. Jangan kamu salahkan ijazah mandi, bukan ijazah mandi wes bener. Kadang ya mau sing mundut yang ambil manusia sendiri atau tempat penyimpanannya tidak kamu kunci. Ini kan cocok kalau dawe Bang Nabi. Kejahatan terjadi bukan karena hanya ada kesempatan, bukan hanya ada karena pelakunya, tapi juga ada kesempatan. Murah dikunci ngawe-ngawe abang gambari Soekarno karo Hatta. Ya. Hilang. Ya. Untuk mengetes uang asli atau tidak gampang sebenarnya, nggak perlu diraba, dilihat di terawang gampang. Teman kita taruh di depan rumah, ya, yang merah-merah itu. Dilihatin aja, hilang atau tidak ya? Kalau hilang asli. Selera. Nah, itu kemudian apa? Berarti peringatan untuk tanda masuknya Islam itu. Tanda masuknya sholat adalah adzan. Kemudian Nabi mengutus sahabat yang namanya Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu budak sing wonge wireng. Nah, ini bukan saya rasis, bukan. Yang keterangannya seperti itu. Bilal itu memang orangnya hitam budak, tapi diparingi anugerah kali Gusti Allah, suarane merdu sekali. Di Gusti Allah nih, masya Allah. Orang itu nggak ada yang sempurna, tapi ada plus dan minusnya pasti. Nggak ada orang yang tidak punya kelebihan, pasti punya kelebihan. Contohnya itu Bilal, wireng welek ya, tapi suarane wapi. Dan kebanyakan seperti itu Bilal lah. Sama delok sing suarane api-api yo biyen rapate ganteng, rapate ayu. Ya walaupun ada wong sing ganteng, sing ayu suarane apik. Iku bejone sampean sing ngene. Kalau di ilmu nahwu ada makalah mengatakan tasmaul mu'ti khairun antara, saya lebih suka mendengar suara yang mutik daripada melihat wajahnya mutik. Mergo mutik ku welek, tapi suaranya wapi. Nah, ini makanya nanti ada ijma, ada qiyas. Hadis pun juga ada hadis yang qauli, ada yang fi'li. Makanya definisi hadis itu adalah tidak cuma ucapan atau pekerjaannya Kanjeng Nabi, tapi kadang apa yang dikerjakan sahabat tapi Nabi meridhoinya. Ini contohnya ini. Ujuk-ujuk seketika Bilal munggah nih atap, pas adzan subuh tambahi as-shalatu khairum minan naum. Sahabat geger, laporan Kanjeng Nabi malih. Wah Kanjeng Nabi, Bilal kurang ajar. Lah kurang ajar. Perintah ini langsung cetok. Yang untuk alarm adzan itu alarm sholat itu lafaz adzan yang sama dengan disampaikan oleh Sayyidina Umar jenengan ngridhoni itu. Iya bener. Tapi Bilal lagi nambah as-shalatu khairum minan naum. Dan Nabi meridhoinya. Ini berarti menandakan apa? Ini juga termasuk hadis. Tapi hadis yang tidak berupa qauli, tidak berupa fi'li, akan tapi apa yang dilakukan oleh sahabat yang diridhoi oleh Nabi. Ngoten, harus ini paham ya. Jadi tidak selamanya hadis itu ucapan Kanjeng Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Fakul mengucap sapa sira. Faida samita. Monggo ing dalem nalikane krungu sapa sira iqamah.
Fakul mengucap sapa sira mislama ing sepadane ucapan. Yakul kang ucap sapa muadzin atau wong sing iqomate. Illa fi qoulihi angin kejaba ucapan yang sing komat mau Allah qad qamatis shalah. Semuanya ditirukan kecuali pas qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Ketika orang yang iqomah membaca itu, kamu tidak mengulangnya, menjawabnya dengan qad qamatis shalah. Tapi kamu jawab aqamahallahu wa adamaha ma damatis samawati wal ardh. Aqamaha jumenengake ing salat sinten atau muatake ing salat sinten Gusti Allah. Wa adamaha lan sinten Allah ing salat madamati ing dalem semasen langgeng apa as-samawati pira-pira langit wal ardh pira-pira bumi. Maksudnya piye? Selama langit dan bumi masih ada, maka sholat akan tetap dijaga oleh Allah, akan tetap langgeng. Atau dibalik mafhum lafaznya, selama masih ada orang yang sholat, tidak akan terjadi hari kiamat. Mafhumnya seperti itu. Ya, rasa khawatir berarti kiamat ya suwi. Ya. Amin. Merkosa nopo apes orang itu yang menangi kiamat. Bilang menunggu wong berharap segera kiamat, panitia kiamat ya, gagal misalnya. Ya Allah, banyak berapa kali kemarin ada panitia kiamat gagal ya, macam-macam. Yang dari Islam maupun non Muslim. Kalau saya sih tipe yang berdoa semoga orang menangi kiamat, dan insya Allah masih lama, karena ini selama masih ada orang sholat tidak akan ada kiamat. Walaupun tanda-tandanya semakin banyak semakin mendekati, iya, tapi kalau terjadi insya Allah tidak dalam waktu dekat. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada panitia kiamat itu tak jamin hoax itu. Faidah farol kamu dalam nalikannya rampung sapa sira. Min jawabil muadzin saking jawaban muadzin. Fakul mengucap sapa sira Allahumma inni as'aluka inda huduri sholatika ilahi. Allahumma do Allah ini sak temene ingsun. As'alu iku nyuwun sapa ingsun ka ing panjenengan Allah. Inda huduri sholatika ing dalem nalikane hadire salat sira waswalida wa da'atika lan pira-pira swarane doa sira wa bari lailaka lan mungkurine pira-pira wengine panjenengan waqbalina harikalan madhepi pira-pira rinone panjenengan antukti ing arep yen to paring sinten panjenengan Tuhan Allah ing arep yen paring sinten panjenengan utawa paring Allah Muhammadan ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al wasilata ing dadi wasilah wal fadilata lan dadi fadilah. Wasilah itu ya wasilah, fadilah ya keutamaan. Wa darajat lan darajat ar-rafi'at kang luhur. Wab'at ulan mutus sinten Allah ing Kanjeng Nabi atau paring Allah ing Kanjeng Nabi al maqama ing panggonan al mahmuda kang den puji aladzikang wadat kang janjihu ing alami innaka sak temene panjenengan la tukhliful mi'at iku ora termasuk dat sing nulayani
janji. Ya Arhamar Rahimin, Gusti Allah zat sing maha welas asih ing dalem donya lan akhirat, Ar-Rahim tur kang welas asih ing dalem akhirat bloko. Faida samita mongko ing dalem nalikane krungu sapa sira. Krungune al-ada ing ada. Apa yang kamu lakukan ketika kamu mendengar ada? Wa antalan utawi sira iku fi sholati tetep ing dalem wong kang lakoni salat. Nek ngono piye? Fatam mama mongko nyempurnakno sapa sira as-sholata ing salat. Mau ke jawab nek sampean nganggur, sik tafakur, isih wirid, baca Quran, iktikaf dan sebagainya. Tapi bagaimana ketika kamu masuk masjid, kamu sik sholat tahiyatul masjid atau kamu sholat sunnah lainnya? Maka ini fatamna masalah kamu menyempurnakan rampungke sholatnya di Sumatu drabul jawab nulinu suli sopo siro al jawab ing jawab di adan ba'da salami ing dalem sakwise ramunge salame salat al waji ing atase sijine kaul wajah. Faida aromamu ing dalem nalikane takbiratul ihram sapa al imam bil fardi kelawan salat fardu nek ngono piye fala tastawil mongko aja ketumpul sapa sira illa bil iktidai angin kejaba kelawan manut bihi kelawan imam. Jadi gini, menjawab azan itu ketika kamu tidak melakukan pekerjaan sebelum. Maksudnya gitu. Kalau sekedar zikir, baca Quran dan lain sebagainya, tadi kan dalam rangka niat nunggu sholat fardu, betul? Koinnya itu tadi, tidak masuk masjid nunggu waktu sholat. Maka kamu disunahkan menjawab. Tapi ketika kamu sudah sholat sunnah, entah tahiyatul masjid, entah sholat sunnah mutlak atau yang lainnya, maka selesaikanlah dulu sholat kamu. Oke, sampai sini. Nah, bagaimana ketika yang lain? Misalkan saya ngaji, misalkan saya ngajar, misalkan aktivitas masih rapat, pengajian, ngomong, itu ada perkhilafan banyak kaum. Ada yang mengatakan mandek bisik guna menjawab ada. Ada yang mengatakan terus wae ramunge bisik aktivitas. Kalau saya cenderung cocok dengan pendapat yang kedua. Berarti apa? Rampung masih. Kalau kurang sidik, toh aktivitasnya lebih dulu aktivitas yang kita lakukan. Oke, tapi mendapatkan memakai kol yang pertama juga boleh. Cuma ini yang perlu digarisbawahi. Ketika kamu sudah menjawabinya, maka tidak boleh lama-lama kamu tidak menyelenggarakan sholat. Ini yang orang jarang paham. Ono adzan, acara apa? Mandek sih ono adzan. Yaitu ta'adubannya memang seperti itu. Oke. Tapi ketika kamu sudah menjawab adzan, maka seyogyanya segera untuk menjalankan sholat. Keterangannya banyak di kitab-kitab fikih. Ngoten. Tidak semuanya harus stop. Karena ada beberapa yang ketika di stop malah ambiar nanti. Sama dek ngajar. Adzan. Ya. Barise metu. Mlebune meneh kangelan. Mending sik rame-rame bal-balan misalnya. Adzan mandek sik ngapi adzan. Kowe mau menendang wis dobol. Ben rampung dhisik. Kalau kurang sithik. Rasa ada. Aku sampean nonton siaran langsung bal-balan.
Liga Champion misalkan ya. Liga Champion itu mepet subuh tuh. Iya. Lagi seru-seru nih, biasanya menit-menit kritis itu 80, menit 70, menjelang menit 90. Saatnya adzan subuh. Padahal aku yuk Islam sama dia Islam, asem nih kadang. Ya bro. Makanya beberapa TV sekarang cuma ini sore saatnya adzan. Nah biar zaman biar langsung ganti adzan. Adzan rampung, wah skores malih. Ini contoh. Padahal mau Islam nih, kok mending Islam. Ayo. Ya benar. Ini contoh saja. Pokoknya sing mereka sing ora Islam. Krungu ping 5 saben dino. Ayo. Ping 5 lho adzan. Makanya pernah satu joknya Gus Dur yang sangat terkenal sekali. Guyonan dari Gus Dur kalau nggak salah. Sebenarnya agama siapa yang paling dekat dengan Tuhannya? Islam? Tidak. Islam memanggil Tuhannya dengan alat pengeras, nganggo mic. Ya. Kristen? Enggak, mereka seminggu sekali. Tapi apa ternyata? Hindu atau Buddha? Yang manggilnya Om. Nah, undang Gustinya Om, kurang ajar ya. Berarti lebih dekat dia dengan Om ya. Oh, sorry, ini bukan mengira agama, ini segera joke guyon. Bismillahirrahmanirrahim. Itu satu joke legendaris ya. Jadi sebenarnya yang paling dekat bukan Islam, karena Islam memanggilnya pakai pengeras suara. Kalau tidak salah, kalau tidak Gus Dur ya Gusmus, agak lupa buat Dewi Sinten. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai mana tadi? Wasol fardu kama sayutsla. Kaya perkara kang bakal teko. Alaika ing ate sira fi kaifiyati salat ing dalem utawa cara salat. Wa adabu lam ta'i adabe salat. Faida farau utama itu menakan rampung sapa sira, fakul mengucap sapa sira Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bisalam wa dakhilna al-jannata daruka darus salam. Tabaruk ta rabbana ya dzal jalali wal ikram. Kisah sering sampean maca wiridan tiap badosa ila akhiri. Kemudian apa yang kamu lakukan setelah kamu selesai sholat? Faida farukta fasoli mengenai sholat posir al fardhu sholat fardu kama keberkor saya silakan bakal teko. Alek ngantesi ofika ibadah sholat. Wadah yang ada sholat. Faida farukta mengenai melakukan rampung sapa sira ing wis rampung sholat. Fakul mengucap sapa sira Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli Allahumma sholli muga-muga sholawat iku ala Muhammad tetep ing atase Kanjeng Muhammad wa ala ali Muhammad muga tetep ing atase Kanjeng Muhammad wa sallim muga keselamatan Allahumma sholli Allahumma antas salam Allahumma Allah anta li panjenengan iku assalam dan kamu paring keselamatan wa minkas salam. Mana-mana maklum ora perlu dimaknani jan ya. Wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayyina rabbana bisalam wa dakhilna al-jannah lan mlebokno dan panjenengan Allah nang kita al-jannah ing surga rupane darussalam omahe keselamatan tabarok tamundak-mundak kebagusan ing panjenengan ya dzal jalali wal ikram hedzat sing maha agung tur pang maha luman maha mulya tur maha luman subhana rabbil alil Subhan Rabbil A'la, Subhana Maha Suci Rabbi Pangeran Al kang Maha Luhur A'la tur kang paling luhur Al Wahhab kang paring Maha paring La ilaha illa anta la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku lahu ketep kedhe panjenengan al mulku utawi kerajaan walahu lan ketep kedhe panjenengan alhamdulillah utawi sakabehane puji yuhyi dat kang moho muripi dat kang moho muripake wa yumitu dat kang moho mateni wa huwa te Allah iku hayyun moho urip layamu tukang ora mati dia di kelawan kekuasaan Gusti Allah al khaira ing kebagusan wa huwa te Allah ala kulli syai'in ing saben-saben suci-wiji qadirun dat kang moho kuwasa
la ilaha illallah ahlul nikmat tegese kang paring nikmat wal fadlan paring keutamaan wasana ilan paring pengalem wal husna kebagusan la ilaha illallah wala na'budu lan orang nyembah sapa kita illa iya angget coba maring panjenengan Allah mukhlisina hale wong sing ikhlas kabeh lahu tetep keduwe Allah ad-din utai agama walau kariha sengajan toh sengit sapa al kafiruna kafir. Ini wiridan yang sering kalian baca ketika baca sholat ya, kereng dilanggeni mawon cuman gak nuli donga sapa sira badha dalika ing dalem sakse mengkono wiridan mau dijawa main kawan kelawan sakabehane itu sing Jawa miil kami sing sakabehane sing kira-kira semono wa itu hak sing Jawa miil kami umma perkara alama kang mulangi kang ngajari kang ngurui ku ing sing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aisyah dan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Fakul mengucap Allahumma inni as'aluka minal khairi kulli ajli wa ajli ma'alimtu minhu wa ma'alam a'lam ma'udzuka minal musyrikati ajli wa ajli ma'alimtu minhu wa ma'alam a'lam wa as'aluka al-jannah wa yuhu ilayha min qawlin wa amalin wa niyatin wa atiqatin wa a'udzubika minan nari wa ma yaqrabu ilayha min qawlin wa amalin wa niyatin wa atiqatin wa as'aluka min khairi ma sa'alaka min ibadika wa nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilahi panjang sekali doa. Diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah, Aisyah radhiyallahu anha. Fakul mengucap sapa sira sawise mau ke Allahumma doa ini saat temen sapa ingsun iku as'aluka nyuwun sapa ingsun kae panjenengan minal khairi saking perkara kang bagus kullu yuskabehane khair ajilu kang age-age kang cepet-cepet wajilalan nopo nyepetake maeng perkara maeng perkara alim tukang terus sapa ingsun minhu saking pamalan perkara lan aklan ora ngerti sapa ingsun mau dupikalan nuwun bau reksa sapa ingsun minasyarri saking keolonan kullu yus kabehane keolonan ajilu rupane nyampe ake nukaake tumoake wajib lan tumaeng perkara alim tukang ngerti sapa ingsun min saking pamalan perkara lan akhlak kang ora ngerti sapa ingsun wa salu kan nyuwun sapa ingsun ka ing panjenengan Allah muni aljannata ing surga pamalan perkara yo bukan nyedhakake apa mah ilaiha maring jannah mingkaulin saking ucapan wa amalin lan saking pekerjaan wa niyatin lan niat wa tiqatin lan itikad wa a'udzubika lan nuwun bau reksa sapa ingsun minan nari saking gemine neraka pamalan perkara ori tukang nyedhakake apa mahilaiha maring nar mingkaulin saking ucapan wa amalin lan penggawean wa niyatin lan niat wa tiqatin lan itikad was'aluka lan nyuwun sapa ingsun ka ing panjenengan Allah min khairin saking kebagusan ma ing perkara sa'ala kang sapa ingsun ka ing panjenengan Allah min saking ma rupane abduka ta'ala
sapa abduka kawula panjenengan wa nabiyuka nabi panjenengan kanjeng rupane kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dungane masih panjang nih, siapa maksud itu. Jadi meminta perlindungan, meminta doa dan perlindungan, meminta agar diberikan as'aluka minal khairi kulli, berdoa agar diberikan seluruhnya kebaikan, semuanya segera dan semuanya dan dimudahkan. Ma'alim tu min dua malam, dari perkara-perkara yang saya ketahui ataupun yang tidak saya ketahui. Berarti dikerjakan secara langsung ataupun tidak langsung. Wa a'udzubika minasyarri, dan meminta perlindungan dari segala keburukan. Ya, baik yang secara langsung maupun yang tidak langsung, sabab-sababnya, wasilah. Dan meminta agar termasuk ahli surga dan dimudahkan untuk menggapai surga tadi. Wa ma yataqarrabu ilaiha, mulai dari ucapan min qaulin wa amalin, pekerjaan, wa tiqot, wa niyatin, wa tiqotin, agar dimudahkan untuk menggapai surga lewat ucapan, pekerjaan, niat maupun ikhtiqot. Dan juga meminta perlindungan. Perlindungannya dari apa? Dari api neraka. Dari mana saja? Ucapan, pekerjaan, niat, dan juga itu. Ya. Dan apa? Minta lagi agar diberi perlindungan dan diberi kemudahan seperti yang diberikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma do Allah wa malan perkara qolo itakan nakdir sapa panjenengan alaman ing atase perkara amar kang perintah. Kok sik dawa. Allahumma wa ma qadaita alaman amrun faj'al aqibatahu rusdan. Allah